kita ke bab pertama, namanya pengumpulan, penyajian, dan penafsiran. Ini bisa ambil. Sarah sama Radit pernah dengar nggak tentang statistika? Pernah? Belum? Kalau data, pernah dengar nggak data? Data tinggi badan, data berat badan, itu merupakan bagian dari statistika. Nih, kita akan belajar ini. Nanti biasanya data itu ada sensus, survei, sampling. Data itu yang angka yang banyak, misalnya data penduduk, terus data anggota keluarga, data berat badan, data tinggi badan. Terus kan kemarin beberapa tahun yang lalu ada pemilihan presiden, itu namanya data juga, data pemilihan presiden. Nah, ini dia. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan statistika sering digunakan. Misalnya, bagaimana naik turunnya popularitas sebuah partai. Tahu partai? Partai itu di politik dia. Mungkin kalian belum pernah dengar ya? Oh, salah. Misalnya ada partai A, partai B. Nah, data itu bisa juga seperti ini. Nih, ada orang datang ke rumah-rumah, mintain data. Data ada berapa anggota keluarganya Bu di rumah, ada berapa anaknya. Nah, biasanya kayak gini. Kalau ini namanya data tinggi badan. Misalnya diukur, nanti Radit tingginya berapa ditulis, Sarah tingginya berapa ditulis, nanti dikumpulkan. Nah, ini biasanya di posyandu. Data tinggi badan anak, karena kan harus tahu ya tumbuh kembang anak, makanya didata. Ini data berat badan. Terus kita mau ke sini aja. Kita akan belajar tentang pengukuran, pendataan, dan pengumpulan. Pengukuran itu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil ukur. Pengukuran itu kita proses, oh segini loh ukuran tingginya, oh segini loh berat badannya, itu namanya pengukuran. Kalau pendataan, proses pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil mendata baik secara langsung ataupun tidak. Kalau pendataan, dia nggak mengukur dulu, dia misalnya langsung datang ke rumah. Bu, ada berapa anaknya? Ada 5, langsung ditulis 5. Bu, berapa berat badannya? Dia tidak mengukur, tapi aku disebutkan aja. Itu namanya pendataan. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu suatu proses mengumpulkan data baik melalui pengukuran, pendataan, pengamatan, survei, dan lain sebagainya. Data itu ada macamnya, ada 2, namanya data kuantitatif sama data kualitatif. Kalau kuantitatif itu bentuknya angka atau bilangan, jadi kuantitatif itu bisa dihitung, bentuknya angka. Misalnya jumlah penduduk di desa Cikahuripan ada 4.000 orang, ini namanya data kuantitatif, ada angkanya. Sedangkan data kualitatif biasanya mendeskripsikan suatu keadaan objek tertentu. Misalnya, kondisi lingkungan di desa Cikahuripan sangat sejuk karena berada di pegunungan. Nah, ini namanya kualitatif, kualitas. Jadi tidak ada angkanya di sini. Jadi kualitas udaranya sejuk gitu. Kalau di sini jumlah penduduknya 4.000, ada angkanya. Kalau kualitatif tidak ada. Nah, biasanya di statistika akan ada diberikan angka-angka banyak seperti ini. Nih, Ani memperoleh data tinggi badan 32 orang teman kelas 7C melalui hasil pengukuran. Jadi ini data tinggi anak kelas 7C. Di sini
Budi melakukan pendataan jumlah saudara yang dimiliki 32 teman kelasnya. Jadi misalnya ada temennya yang punya saudara 1, ada temennya yang punya saudara 5, ada yang temennya yang punya saudara 4. Nah, sama Budi didata seperti ini. Kalau ini tadi tinggi, yang ini jumlah saudara. Selanjutnya, nah kalau pengukuran, Ani memiliki data berikut. Ini tadi data apa? Tinggi badan. Tinggi badan teman Ani. Sedangkan Budi memiliki data berikut. Ukuran data yang diperoleh Ani dan Budi mulai dari yang terkecil. Jadi, kalau yang ini kan tadi tidak urut ya. Ada yang 155, 156, terus jadi 154 kan. Harusnya data itu kita urutkan dari angka kecil ke angka besar. Kalau ini kan masih berantakan. Ini diurutkan di sini. Jadi awalnya 154, terus 153, terus 154. Ternyata 154 ada 4 orang. Kemudian ke 155 sampai dengan 159. Nah, dia urut dari angka kecil ke angka besar. Begitu pula dengan yang Budi tadi, diurutin mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau ini kan tadi berantakan. Membuat tabelnya. Nah, ini dari data tinggi badan yang diperoleh hasil pengukuran dan telah diurutkan, kemudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ini tadi data yang berantakan tadi. Bagaimana Ani membuat ke dalam tabel distribusi frekuensi? Maksudnya frekuensi itu banyaknya. Misalnya di sini, yang beratnya 153 ada berapa? Yang tingginya 153 ada berapa? 1. Berarti frekuensi dari siswa yang mempunyai tinggi 153 ada 1. Frekuensi itu banyaknya. Kalau ibu tanya, berapa frekuensi siswa yang tingginya 159? 5, betul. Kemudian, kalau lagi, berapa frekuensi siswa yang mempunyai jumlah saudara 5? 3. Karena 5-nya ada 3. Tuh. Nah, kita bisa buat tabelnya seperti ini. Ini namanya turus. Ini namanya frekuensi. Yang tadi 153 ada 1 orang. 154 ada 4 orang. 157 ada 7 orang. 159 ada 5 orang. Ini namanya frekuensi. Jadi bisa pakai turus. Turus ini bentuknya lidi gitu. Setiap sudah 5 nanti digaris kayak gini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6, 7, 8, 9, 10. Ini namanya turus. Kalau frekuensi dia pakai angka saja. Ternyata jumlah siswanya ada 32 orang. Oke, tidak usah. Nah, Ani memperoleh data biaya komunikasi per bulan dari 32 orang temannya melalui hasil pendataan sebagai berikut. Yang sudah dalam ribuan ya, dalam ribuan itu misalnya di sini cuma 153, aslinya dia 153.000 gitu. Cuman ribuannya tadi dihapus jadi tinggal 153 saja. Urutkan data tersebut dari terkecil sampai terbesar, begitu pula sebaliknya. Apa maksud sebaliknya? Kalau tadi disuruh dari terkecil terbesar, kalau sebaliknya itu berarti terbesar ke terkecil. Betul. Salah ini ya. Coba yang ini deh dulu. Kalau kita urutkan sama
Hitungan kira-kira yang pertama. 100, yakin? Paling kecil. Paling kecil angkanya berapa? Di situ. Iya, yang di sini. Paling kecil angkanya berapa? Ada nggak 151? 152? 153? Yakin? Bentuknya kurang besar. 153? Salah melihat? Oke. 153 ada berapa? 153. Kita buat tabel flat. Oh ya, 153 ada 1. Excellent. Sekarang kita ke 154. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kemudian ada 154. Seret. Ada lagi? 154 ada lagi? Ada ya? 154 lagi. Ini, Nigerian. Lagi ini ya? Itu. Oh ini ya? Ada lagi? Ada lagi nggak? 154 nya? Ada. Ada? Dan kita maju ke 155. 155 lagi. 155 lagi ada nih. Ini Masih tahu gitu. Dua lagi. dua lagi. Ya. 155 ini ya. Sama ini. Apakah ada lagi? Ada dua lagi. Dua lagi. Skip. Oh iya. Ini. 155. 155. Cukup atau ada lagi? Cukup. Oke, berarti kita bisa maju ke 156. 156 ini 156 ini 156 di bawah. Ada lagi? Ada ya ini ya. 156 lagi. Ada lagi? Sudah cukup? Tuh. Cukup. Maju ke 157. 157. Oh, di atas ada juga. 157. Itu. Di bawah ya? Ya. Ini. Ini 157 lagi. Oh, masih ada dua. Oke. 157. Ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Maju 158. 158. Tiga lagi. Ada tiga. 1, 2. Oh iya. Berarti 159 nya ada 1, 2, Ada 3. tiga. Hah? 4. 5 nggak? Ini kurang 5 nih tempatnya nih. Iya 5. 1, 2. Ah, ya kan 5. Nah, ini namanya kita mengurutkan. Jadi kalau ada data seperti ini dan masih berantakan, kita harus mengurutkan. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, oh 159 nya ada 5 nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 155 nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu tujuan kita mengurutkan. Oke, saya mengurutkan karena kita ke sini. Konsep penyajian dan penggunaan dalam masalah sehari-hari. Jadi sebenarnya statistika itu ada di kehidupan kita sehari-hari.
bentuknya ada diagram. Diagram gambar, ada lagi diagram batang. Nah, yang pertama diagram gambar dulu. Udah ada kata gambar ya di sini. Berarti penyajian bentuk gambar atau namanya piktogram. Piktogram ini dari kata bahasa Inggris picture. Picture itu artinya gambar. Nah, memang adanya keterbatasan ketika menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Mudah dilihat ada gambar-gambar gitu kan, jadi kita tinggal lihat gambarnya. Tapi susah kalau ada banyak. Misalnya suatu RT 1 punya 1000 ekor. Jadi kita harus gambar 1000 kelinci. Nah, itu susah kan? Makanya dia ada keterbatasan. Alternatifnya itu bisa seperti ini. Ini tadi RT 1 tadi ada 1000 ekor. Nah, jumlah jadi misalkan setiap gambar satu ini adalah 100 ekor. Kira-kira betul tidak? Kalau ini cuma berapa jadinya? 100, 200, 300, 400. Padahal harusnya 1000. Ini ada salah nih. Ini tidak. Nah, ini berarti tidak betul nih. Nah, kelemahan dalam penyajian data dalam bentuk gambar sangat terbatas. Sulit bila kita menyajikan data jika datanya ada puluhan, ratusan, ribuan. Nah, misalnya, ini kan tadi enak ya, 1000, 1100, 700. Ini tinggal kita gambar 10 ekor. Nah, ini kita tinggal gambar 11 ekor, ini 7 ekor, ini 9 ekor, 8 ekor. Tapi kalau misalnya dibilangnya ada 751 ekor, itu kan susah ya. Nah, makanya dikatakan bahwa ada keterbatasan ketika menggunakan piktogram atau diagram gambar. Ini soalnya. Nah, kemudian ada diagram batang. Di batang bentuknya kotak-kotak. Ini sebenarnya bentuknya seperti batangan. Penyajian diagram batang bisa dalam bentuk batang persegi, segi panjang 2 dimensi atau 3 dimensi. Oh, ini namanya 2 dimensi. Penyajian data diagram batang bisa dalam diagram batang vertikal atau horizontal. Vertikal itu yang seperti ini. Vertikal itu berdiri. Kalau horizontal itu yang mendatar. Jadi bisa dua kalau yang diagram batang, bisa vertikal, bisa horizontal. Ini horizontal. Ini misalnya dari hasil pendataan diperoleh 30 siswa yang menyukai warna sebagai berikut. Merah ada 10 orang, kuning ada 2 orang, hijau 3 orang, biru 15 orang. Sajikan dalam bentuk diagram batang seperti ini. Ini warnanya. Berarti ini warna. Kemudian ini orangnya, banyak orangnya. Banyak orang. Jadi cara bacanya kalau di diagram batang tadi merah. Merah itu berapa? 10 orang. Jadi merahnya berhenti di 10. Nih. Nah, merahnya berhenti di 10 artinya yang menyukai merah ada 10 orang. Yang menyukai kuning ada 2 orang. Yang menyukai hijau 3 orang. Kemudian di sini tulisannya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti kalau 3 dia ada di antara 2 dan 4, berarti sekitar di sini. Makanya hijaunya di tengah-tengah gini. Nah, kemudian yang biru ada 15 orang. 15 ada di antara 14 dan 16, berarti ada di tengah-tengah. Birunya pas ada di tengah-tengah gini. Itu, ini namanya diagram vertikal. Yang horizontal pun begitu, berarti kebalikannya. Warnanya ada di
Samping orangnya ada di bawah. Berarti di sini banyak orang. Ini banyak orang. Sedangkan di sini warna. Sama cara bacanya yang biru. Biru tadi ada 15 orang, berarti ada di tengah-tengah antara 14 dan 16 sini. Hijau ada di 3 orang tadi, yang ada di tengah-tengah sini. Kuning 2 orang, merah 10 orang. Itu tadi diagram batang. Tadi kita sudah belajar diagram gambar, diagram batang, sedangkan sekarang diagram garis. Diagram garis itu seperti apa ini? Bentuknya garis-garis aja. Misalnya, oke. Pada diagram garis diperlukan sumbu datar dan sumbu tegak. Yang mana sumbu datar? Ini namanya sumbu datar. Ini sumbu datar. Ini namanya sumbu tegak. Kalau tegak kan artinya berdiri kan? Pasti dia yang tegak begini. Ini namanya sumbu tegak. Datar itu pasti dia berbaring gitu ya. Biasanya penyajian data ini digunakan untuk data yang berkesinambungan atau punya kaitan. Di antara 2 titik atau beberapa titik yang telah ditentukan masih terdapat bilangan yang belum diisi, yang mungkin datanya belum atau tidak diperoleh ketika itu. Langsung kita ke contohnya. Misal, data dari 5 tahun terakhir jumlah siswa yang daftar di SMP Harapan Bangsa. Nih, di tahun 2008 yang daftar ada 450 siswa. Di tahun 2009 ada 475. Dan seterusnya sampai tahun 2012. Disajikan dalam bentuk diagram garis. Ini dia diagram garisnya. Jadi angkanya nih naik setiap 20. Nah, tadi awalnya 420, nambah 20 jadi 440, nambah 20 jadi 460 sampai 540. Cara bacanya, berarti ini kan tahunnya ya. Iya. Ini tahun, yang samping siswa berarti ya. Di tahun 2008 ada 450 siswa. 2008 ini ada 450, berarti pas di tengah-tengah antara 450 dan 460. 2009 ada 475, ini juga perkiraan aja. Dia ada kira-kira di sini. Begitu juga di 2012. 2012 paling tinggi ada di 525. Jadi kalau kita pakai diagram garis, kita bisa lihat mana yang paling tinggi, mana yang selisihnya banyak, gitu. Jadi kita bisa juga pakai yang lain sama. Nah, yang keempat, diagram lingkaran. Namanya adalah lingkaran, pasti bentuknya lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran menggunakan daerah lingkaran. Nah, yang pasti ya, karena namanya aja lingkaran. Caranya dengan membagi lingkaran menurut data yang ada dengan menggunakan busur derajat. Belajar nggak? Pernah dengar derajat nggak? Di mana? Biasanya di suhu bisa, di suhu kan, derajatnya berapa, panasnya berapa, kayak gitu. Nah, di sini juga kita pakai derajat. Misalnya dari data 36 siswa, terdapat siswa yang mengikuti ekstrakurikuler sekolah. Datanya seperti berikut. Sepak bola ada 12 siswa, basket ada 6 orang, voli 9, PNR 3 dan paskibra 6. Nah, caranya kalau di diagram lingkaran, misalnya yang sepak bola ya, dijelaskan ya. Aja sepak bola ada 12 orang. Nanti 12 per di bawahnya ini total semuanya ada 36. Berarti 12 per 36 dikali lingkaran, satu putarannya satu putaran lingkaran ini adalah 360. Berarti harus dikali dengan 360 didapatlah 120. Makanya
si sepak bola tadi meternya 120. Dengan cara yang sama, basket tadi ada 6 orang, berarti dibagi 36 kan, karena totalnya 36, terus dikali 360, dapatlah 60. Jadi basket 60. Caranya sama, volume 90, PMR 30, paskibra 60. Nah, lingkaran kecil di atas ini bacanya derajat. Berarti ini 120 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Berarti yang sama siapa dan siapa? Yang banyak siswanya sama. Ya, basket dan paskibra. Bola basket dan paskibra. Berapa tadi? Bola basket dan paskibra. 5 basket ada 6 orang. Bola basket 6, paskibra 6. Nah, karena orangnya sama, pasti bagian lingkarannya juga sama. Gitu. Oke, ini kita surat ini. Jadi tadi ada berapa diagram? Yang pertama ada diagram Iya, diagram. apa salah? Tidak perlu yang pertama deh. Tadi yang diingat, yang pertama ada diagram apa? Yang terakhir ini tadi diagram apa nih? Ini diagram apa? Ini bangun apa tadi? Diagram lingkar. Diagram lingkaran. Terus ada diagram lingkaran. Betul, ini diagram apa? Diagram garis. Diagram garis. Ini diagram Horizontal. bukan. Apa? Balok. Bukan. Diagram batang. Terakhir, tadi ada yang terakhir itu tadi ada kelincinya deh. Berarti diagram apa? Gambar. Gambar. Jadi di penyajiannya ada diagram gambar, pasti pakai gambar. Ada diagram batang, bentuknya kotak-kotak, bisa vertikal, bisa horizontal. Kemudian ada diagram garis, dan yang terakhir Diagram diagram lingkaran. lingkaran. Pasti dia bentuknya lingkaran. Oke. Sekarang ini perhatian nih. Saya bawa apa ini? Ini dulu. Sekarang latihannya Iya. PR ya. Iya. Nih. Berarti buat dulu data ini. Nomor 1 dan 2 deh. Ya, 1 dan 2 berarti kalian tulis dulu data ini. Data ini dan ini. Kemudian ayo tulis deh. Nomor 1 dan nomor 2. Habis itu tetap 30 menit lagi cukup. 1 dan 2 berarti PR-nya 2 ya. Iya. Ini dan 10 lagi nanti. Kalau mau paket 10. Yang kalau yang ini PR-nya ada 2 soal. Nomor 1 dan nomor 2 berarti buat datanya. Kemudian buat dalam diagram. Kalau diagram gambar susah nggak? Suruh gambar kayak susah. Susah. Berarti diagram batang. Terus diagram garis dan diagram lingkaran. Nah, ini PR-nya. PR untuk yang pertama. Ditulis dulu datanya, kemudian ubah jadi diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Sama yang nomor 2 itu yang berikut ini. Hah. Tuh, yang ibu tadi. Itu yang
nomor 2 tabelnya didobrak juga. Atau kalau mau langsung misalnya 7 ada segini boleh juga, atau mau langsung urutin boleh juga. Kurang besar nggak ini? Mau buat kayak gini juga boleh. Terserah. Pokoknya nanti diubah jadi 3 diagram itu. Itu namanya diagram garis, kalau dijawab harus pakai tabelnya. Diagram garis. Ya. Bisa? Bisa. Udah kan masih? Udah. Udah. Tapi belum bisa main Radit ya? Udah. Radit udah. Sarah?